Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 Matematika 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kami akan membahas tentang materi obligasi. Sebelum kita masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Ada Dwi Tartila, Elisa Fitri, Ika Trisna Wahyudianti, Siti Nurantika, Siti Aisyah, dan Weni Fitria. Ada pula, di topik pembahasan kita kali ini, kami akan membahas tentang pengertian obligasi, obligasi tidak berbunga dan berbunga, perhitungan harga wajar, dan yield obligasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, Weni Fitria. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu obligasi. Obligasi yaitu konfirmasi atas hutang perusahaan dan akan dibayar sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Maksudnya itu surat utang jangka panjang dengan periode yang telah ditentukan untuk pengembalian dana dengan pembayaran bunga secara berkala yang dikeluarkan oleh peminjam atau emiten kepada pemberi pinjaman atau investor. Nah, ciri utama setiap obligasi adalah jangka waktu jatuh tempo atau maturitas yang merupakan tanggal pinjaman harus melunasi seluruh jumlah yang dipinjam. Dengan kata lain, istilah jatuh tempo dan maturitas akan digunakan secara bergantian untuk menunjukkan sisa usia dari obligasi tersebut. Namun, secara teknis, maturitas menunjukkan tanggal pelunasan harus dilunasi, sedangkan jangka waktu tempo mengacu pada jumlah tahun yang tersisa hingga tanggal maturitas. Jumlah yang disetujui untuk dibayarkan peminjam pada jangka jatuh tempo disebut nilai dari nilai maturitas atau nilai unjuk atau bisa dibilang nilai normal. Obligasi ada dua macam, yaitu obligasi tidak berbunga dan obligasi berbunga. Obligasi tidak berbunga yaitu tidak memberikan bunga sama sekali dan pelunasannya hanya sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Sedangkan obligasi berbunga yaitu obligasi yang memberikan bunga secara periodik kepada pemegangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Siti Nurantika akan menjelaskan tentang obligasi tidak berbunga. Obligasi tidak berbunga atau zero coupon bond adalah obligasi yang tidak memberikan bunga sama sekali, sehingga pada waktu jatuh tempo hanya membayar nilai nominal saja. Harga wajar dari obligasi tidak berbunga dapat dihitung dengan persamaan, yaitu P sama dengan F per 1 tambah I pangkat N. Contoh soal, sebuah obligasi tidak berbunga bernilai 50 juta rupiah akan jatuh tempo dalam waktu 15 tahun. Jika investor mengharapkan yield J12 sama dengan 15%, tentukan besarnya harga wajar obligasi tersebut. Penyelesaian F sama dengan 50 juta rupiah, N sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30 semester. I-nya sama dengan 15% per 2 sama dengan 0,075. Maka P sama dengan F per 1 tambah I pangkat N sama dengan 50 juta per 1 tambah 0,075 pangkat 30 sama dengan 5.711.051,50 rupiah. Nah, yang sebelumnya adalah contoh dari obligasi tidak berbunga. Di sini obligasi berbunga itu adalah obligasi yang memberikan bunga atau kupon secara berkala kepada investornya.
Setiap kupon mewakili nominal tertentu sesuai kesepakatan antara penerbit obligasi dengan investor. Setiap obligasi berbunga sebagai surat utang jangka panjang memuat yang pertama nilai nominal, yaitu besar utang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal pelunasan obligasi. Yang ketiga, tingkat bunga obligasi atau kupon yang biasanya dinyatakan per tahun atau dalam PA. Dan yang terakhir, tanggal pembayaran bunga yang menjelaskan frekuensi pembayaran setahun sekali atau 2 tahun sekali. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Eli Safitri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan harga wajar. Harga wajar suatu obligasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu P sama dengan C besar dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I ditambah F per 1 ditambah I pangkat N, atau P sama dengan F ditambah C dikurang I dikali F dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I, di mana F adalah nilai nominal, C besar adalah pembayaran bunga per periode, C kecil adalah tingkat bunga kupon obligasi per periode, I adalah yield per periode, N adalah jumlah periode, dan P adalah harga wajar. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Sebuah obligasi bernilai nominal 3 miliar dengan bunga J2 sama dengan 18% akan jatuh tempo 20 tahun lagi. Hitunglah harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield 20%. Nah, penyelesaiannya itu diketahui F atau nilai nominalnya adalah 3 miliar. C kecil sama dengan 18% per 2 sama dengan 9%, sama dengan 0,09. N sama dengan 2 dikali 20 sama dengan 40 semester. I sama dengan 20% dibagi 2 sama dengan 0,1. Dan C besarnya itu 9% dikali 3 miliar sama dengan 270 juta. Jadi langsung saja P sama dengan C besar dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I ditambah F per 1 ditambah I pangkat N. Langsung dimasukin aja, 270 juta dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,1 pangkat minus 40 per 0,1 ditambah 3 miliar per 1 ditambah 0,1 pangkat 40. Jadi hasilnya adalah 2 miliar 706 juta 630 ribu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yield obligasi. Yield itu imbal hasil yang diharapkan oleh investor obligasi dalam kurun waktu 1 tahun. Nominal yield atau kupon adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Nah, untuk perhitungannya itu yield sama dengan kupon tahunan per harga obligasi. Contohnya, misalnya sebuah obligasi berkupon 10,25% ditawarkan pada harga 107,50 per Juni 2012. Maka berapa yield sekarang obligasi ini? Nah, untuk penyelesaiannya diketahui kupon tahunannya 10,25%, harga obligasi 107,50, maka yieldnya 10,25% per 107,50 sama dengan 0,095%. Selain yield sekarang, ada juga yield to maturity dalam obligasi. Itu adalah tingkat pengembalian yang akan didapatkan oleh investor obligasi jika investor tersebut memegang obligasi sampai waktu jatuh temponya. Untuk menghitungnya digunakan persamaan yield sama dengan 2C per R tambah P ditambah 2 kali R kurang P per N dikali R kurang P.
di mana C itu kupon obligasi atau current yield, P-nya harga obligasi, R-nya persentase harga penebusan. Contohnya, sebuah obligasi bernilai nominal 200 juta dengan bunga J12 sama dengan 12% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2022. Ditawarkan pada harga 107,25 per 1 Juli 2010. Maka hitunglah besarnya nilai yield J12. Untuk penyelesaiannya, diketahui F-nya itu nilai nominal obligasinya sebesar 200 juta. C-nya itu 12% per 2 sama dengan 6%. C itu tadi kupon obligasinya. Nah, untuk P-nya 107,25%. P itu harga obligasi. Kemudian R-nya 100%. R-nya itu persentase harga penebusan. Nah, untuk N-nya itu jangka waktunya 24 semester. Karena dia J12, jadi 12 kali 2 makanya 24. Nah, untuk penyelesaiannya dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu yield sama dengan 2C per R tambah P ditambah 2 kali R kurang P per N dikali R tambah P sama dengan 2 kali 6% per 100% tambah 107,25% ditambah 2 kali 100% kurang 107,25% per 24 dikali 100% tambah 107,25%, hasilnya 5,5%. Obligasi ditebus. Obligasi dapat ditebus atau callable bonds adalah obligasi yang dapat ditebus sebelum waktu jatuh tempo. Dalam callable bonds, peminjam punya hak khusus yang memungkinkan melunasi hutangnya lebih cepat sebelum waktu jatuh tempo. Kita masuk ke contoh. Obligasi PT ABC dengan nominal 1 miliar rupiah berjangka waktu 25 tahun dan dengan kupon J12 sama dengan 12%. Tetapi dapat ditebus pada nilai pari setelah 10 tahun. Tentukan besarnya harga pembelian yang menjamin investor memperoleh yield minimum J12 sama dengan 15%. Kita masuk ke penyelesaian. Kita buat F, di mana F adalah nilai nominal yaitu 1 miliar rupiah. N adalah periode waktu 25 dikali 2 sama dengan 50 semester. N tebus sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 semester. C sama dengan 12% sama dengan 0,06 per semester. I 15% sama dengan 0,075 per semester. Lalu di sini dapat kita lihat, jika obligasi ditebus setelah 10 tahun, maka harga wajar adalah P sama dengan F ditambah C dikurang I dikali F, 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I. Jadi kita masukkan aja nilainya, yaitu F tadi udah kita ketahui 1 miliar ditambah C-nya tuh 0,06 dikurang 0,75 dikali 1 miliar, 1 dikurang 1 ditambah 0,075 pangkat minus 10 per 0,075 sama dengan 6.761.119.741,64. Jika obligasi dilunasi sampai jatuh tempo setelah 25 tahun adalah, kita masukkan ke rumus yang sama, yaitu P sama dengan F ditambah C dikurang I, F 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I. Lalu kita masukkan saja nilai-nilainya, yang F 1 miliar ditambah 0,06 dikurang 0,075 dikali 1 miliar, I dikurang I 1 ditambah 0,075 pangkat minus 50 per 0,075. Di sini kita dapat hasilnya adalah 805.377.826,45. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Aisyah.
Amortisasi premium dan diskon obligasi. Sebuah obligasi dapat diperdagangkan pada nilai pari dengan premium atau diskon. Penyesuaian nilai premium dan diskon obligasi secara periodik hingga tidak ada lagi pada waktu jatuh tempo dinamakan amortisasi premium atau diskon. Dan dengan kata lain disebut dengan amortisasi agio atau disagio. Sebagai contoh, sebuah obligasi bernilai nominal 1 miliar akan jatuh tempo 5 tahun lagi dengan kupon J1 sama dengan 13% PA. Jika investor mengharapkan yield 12% PA, maka buatlah skedul amortisasi obligasi tersebut. Nah, penyelesaiannya yang diketahui F-nya itu 1 miliar, N-nya 5 tahun, C-nya 13% menjadi 0,13, I-nya 12% menjadi 0,12, dan yang ditanya P. Jika P yang ditanya, maka rumusnya F ditambah C dikurang I dikali F, 1 dikurang 1 ditambah I pangkat N per I. Maka 1 miliar ditambah 0,13 dikurang 0,12. Jadi 1 miliar dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,12 pangkat 5 per 0,12. Maka hasilnya 1 miliar 36 juta 47.762 rupiah. Untuk skedul amortisasi obligasinya itu ada di bawah dari penyelesaian, bisa dilihat di PDF. Terima kasih. Wah, nggak kerasa udah sampai akhir presentasi nih. Terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dan penulisan dalam presentasi kali ini. Have a nice day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.